Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aryani dengan NIM 235091368. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul menganalisis strategi bisnis pada perusahaan KFC di Indonesia. Nah, baik, di bagian sini saya akan menjelaskan jenis strategi yang digunakan oleh KFC Indonesia. Nah, berdasarkan berita yang saya baca, teori strategi yang digunakan ini tuh termasuk ke dalam bisnis strategi. Nah, bisnis strategi itu apa sih? Bisnis strategi itu adalah strategi yang digunakan oleh suatu unit bisnis untuk memperoleh dan mempertahankan keunggulan bersaing dalam industri tertentu gitu. Nah, dalam teori ini ada beberapa jenis strategi seperti cost leadership, differentiation, speed-based strategi, dan fokus strategi. Nah, setelah saya menganalisis dari 7 berita yang membahas kondisi KFC Indonesia, menurut saya strategi yang paling sesuai itu adalah cost leadership atau strategi kepemimpinan biaya. Nah, kenapa berita ini tuh masuk ke cost leadership? Karena dari ketujuh berita itu hampir semua menunjukkan kalau KFC ini tuh lagi fokus melakukan efisiensi gitu. Contohnya kayak yang pertama, perusahaan masih mengalami kerugian sekitar 366 sampai 369 miliar di tahun 2025. Kedua, walaupun masih rugi, kerugiannya itu berhasil turun sekitar 53,74% dibandingkan tahun sebelumnya. Ketiga, KFC juga menutup puluhan gerai yang kurang produktif. Keempat, perusahaan menjalankan efisiensi operasional dan mengendalikan biaya. Kelima, perusahaan melakukan restrukturisasi supaya kondisi keuangan perusahaan bisa lebih baik. Nah, jadi kalau misalkan dikaitkan gitu ya dengan teori cost leadership, ini tuh si tujuannya supaya si perusahaan bisa bersaing dengan cara menekankan biaya operasional seefisien mungkin gitu. Makanya menurut saya langkah yang dilakukan KFC ini sudah sesuai dengan teori tersebut gitu. Karena dari berita yang saya analisis, perusahaannya itu belum terlihat fokus melakukan ekspansi atau inovasi besar. Karena yang lebih diutamain sama si perusahaan KFC ini tuh justru bagaimana caranya mengurangi beban operasional dan memperbaiki kondisi keuangan perusahaan gitu. Makanya saya simpulkan bahwa strategi yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi KFC Indonesia saat ini yaitu cost leadership gitu. Karena dengan cost leadership ini mungkin kebijakan yang diambil perusahaan lebih banyak berfokus pada efisiensi biaya agar kerugiannya bisa berkurang dan bisnisnya tetap berjalan begitu. Nah, baik, selanjutnya di sini ada analisis penerapan strategi bisnis cost leadership. Pada fakta yang pertama, bisa dilihat ya, jumlah gerai KFC terus berkurang dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, dan pada tahun 2025 perusahaan kembali menutup sejumlah outlet yang dinilai tidak produktif. Nah, penutupan ini dilakukan untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Dari berita yang saya baca, jumlah gerai KFC memang terus berkurang dan di tahun 2025 mereka tuh kembali menutup beberapa outlet gitu. Tujuannya mereka untuk mengurangi biaya operasional supaya perusahaan bisa lebih efisien. Nah, jadi kalau menurut saya ya, langkah ini tuh udah sesuai sama strategi cost leadership gitu kan. Karena daripada perusahaan terus mengeluarkan biaya buat gerai yang malah rugi, lebih baik gerai tersebut ditutup gitu. Jadi biaya yang tadinya dipakai buat gerai yang enggak produktif bisa dialihkan ke gerai yang masih menghasilkan keuntungan. Nah, tapi di sisi lain ya, menurut saya itu ada satu sisi yang perlu diperhatikan juga gitu. Karena jika gerainya jadi berkurang gitu kan, otomatis jangkauan KFC juga ikut berkurang. Bisa aja pelanggan yang biasanya beli di gerai tersebut akhirnya pindah ke restoran cepat saji lainnya yang lokasinya lebih dekat. Jadi walaupun strategi ini bagus untuk menghemat biaya, KFC juga harus memikirkan gimana sih caranya supaya tetap bisa mempertahankan pelanggan dan daya saing gitu. Nah, lanjut untuk fakta yang kedua.
bisa dilihat perusahaan melakukan berbagai langkah efisiensi sehingga kerugian berhasil turun sekitar 53,74% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, menurut saya hal ini tuh menunjukkan kalau langkah efisiensi yang mereka lakukan sudah mulai berhasil. Jadi perusahaan udah bisa mengurangi pengeluaran yang sebelumnya cukup besar gitu ya. Tapi menurut saya ada hal yang perlu diperhatikan juga gitu. Turunnya kerugian ini tuh bukan karena penjualannya tuh naik gitu, tapi lebih ke si perusahaan berhasil menghemat biaya gitu. Jadi kondisi keuangannya memang membaik, tapi bukan berarti si bisnisnya itu udah benar-benar pulih gitu. Jadi menurut saya hal ini tuh jadi tantangan sih gitu buat KFC untuk kedepannya gitu. Nah, karena setelah berhasil menekankan biaya, perusahaan juga harus mulai fokus gimana sih caranya ningkatin si penjualannya lagi gitu. Soalnya kan kalau cuman ngandelin si efisiensi terus, kan lama-lama bakal susah juga buat bersaing sama kompetitornya, begitu. Nah, lanjut ke fakta yang ketiga. Nah, walaupun kerugiannya menurun, tapi kinerja perusahaannya belum kembali menghasilkan laba dan pertumbuhan pendapatan masih terbatas gitu. Jadi, kalau menurut saya, ini tuh sudah menunjukkan strategi cost leadership. Memang sudah cukup efektif buat membantu KFC bertahan di kondisi yang lagi sulit ini gitu. Karena dengan efisiensi biaya, perusahaan jadi bisa mengurangi kerugian dan kondisi keuangan mulai membaik. Nah, tapi di sisi lain menurut saya strategi ini juga punya keterbatasan gitu. Soalnya kalau semisal si perusahaannya cuma fokus menghemat biaya terus gitu kan, belum tentu kan bikin pelanggan jadi lebih banyak atau atau penjualan meningkat gitu. Jadi cost leadership ini tuh emang bagus ya buat pemulihan. Tapi kalau misalkan dipakai sebagai satu-satunya strategi, menurut saya hasilnya juga nggak akan maksimal gitu. Makanya menurut saya setelah kondisi perusahaan ini mulai stabil, sebaiknya KFC juga perlu mulai memikirkan strategi yang bisa mendorong penjualan penjualan lebih menarik dan lebih banyak pelanggan gitu. Nah, selanjutnya pada fakta keempat, dapat dilihat bahwa penyebab kerugian KFC tidak hanya berasal dari faktor internal perusahaannya, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal seperti persaingan yang semakin ketat, penurunan daya beli masyarakat, kenaikan biaya operasional, dan adanya kampanye boikot terhadap merek yang dianggap berafiliasi berafiliasi dengan Barat gitu. Jadi kondisi tersebut tuh memberikan dampak terhadap penjualan perusahaan gitu. Tapi menurut saya dengan kondisi seperti itu, keputusan KFC menerapkan strategi cost leadership sudah cukup tepat. Alasannya perusahaan tidak bisa mengendalikan faktor-faktor eksternal tersebut. Jadi langkah yang memungkinkan untuk dilakukan adalah mengendalikan biaya operasional agar pengeluaran perusahaan lebih efisien. Nah, jadi dengan begitu si perusahaan tuh masih bisa menjaga kondisi keuangannya sambil berusaha bertahan menghadapi tekanan dari luar gitu. Nah, jadi menurut saya strategi ini merupakan respon yang cukup realistis terhadap kondisi terhadap kondisi yang sedang dihadapi KFC kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengkritisi strategi bisnis pada perusahaan KFC. Ada 4 yang akan saya kritisi. Yang pertama, terlalu fokus pada efisiensi biaya. Yang kedua, belum mampu meningkatkan pertumbuhan penjualan. Yang ketiga, penutupan gerai berpotensi mengurangi daya saing. Dan yang keempat, perlu dikombinasikan dengan differentiation strategi. Nah, itu 4 yang saya kritisi gitu. Jadi dari hasil 4 kritisi itu, kalau menurut saya strategi cost leadership yang diterapkan KFC itu memang sudah tepat karena berhasil menekankan biaya operasional dan mengurangi kerugian perusahaan. Tapi di sisi lain ya, menurut saya perusahaan itu masih terlalu fokus pada efisiensi biaya gitu. Yang tadi saya sebutkan di poin pertama, terlalu fokus pada efisiensi biaya. Nah, selain itu, strategi ini juga belum mampu meningkatkan penjualan secara signifikan. Jadi perbaikan kinerjanya itu
lebih banyak berasal dari penghematan biaya, bukan karena jumlah penjualan meningkat gitu. Nah, kemudian penutupan beberapa gerai memang bisa mengurangi beban operasional. Namun, kalau dilakukan terus-menerus, hal ini bisa membuat jangkauan pasar KFC menjadi lebih kecil dan berpotensi mengurangi daya saing dengan kompetitor. Nah, karena itu, menurut saya KFC sebaiknya tidak hanya fokus pada cost leadership, tetapi juga mulai menerapkan differentiation strategi, misalnya dengan menghadirkan inovasi menu, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperkuat layanan digital. Dengan begitu, perusahaan tidak hanya bisa menghemat biaya, tetapi juga meningkatkan penjualan dan mempertahankan daya saingnya. Baik, sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.